بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkanlah kepada kami apa yang tidak kami ketahui, dan ingatkanlah kami apa yang kami lupa, serta bukakanlah kepada kami pintu rahmat-Mu, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak dan Ibu jemaah salat maghrib Masjid Raya An-Nur yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita dapat seperti biasa menunaikan kewajiban kita kepada Allah, yaitu melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu karuniakan kepada kita waktu yang cukup, semangat yang selalu mendorong kita untuk melaksanakan salat secara berjamaah dan mengisi masjid kita ini. Dan seperti biasa, selesai salat maghrib kita lanjutkan dengan kajian tazkirah, peringatan-peringatan al-ihwal yang berkaitan dengan alam akhirat. Dan pada malam ini kita masuk kepada bab huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Didapatkan surga itu dalam hal yang dibenci, dan didapatkan pula neraka itu dalam perkara yang disenangi. Ada doa yang selalu kita ucapkan kepada Allah Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada orang menyambungnya, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Hindarkan kami dari neraka dan masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang baik. Yang menyambung doa itu seperti itu bunyinya. Dan di dalam Al-Quran memang ada satu ayat yang menjelaskan bahwa sukses yang sebetulnya itu adalah lepas dari neraka dan masuk ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka, lalu kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, maka itulah yang benar-benar sukses, dan itulah yang benar-benar beruntung. Atas dasar inilah banyak manusia yang menginginkan masuk ke surga, dan bahkan tidak ada yang ingin masuk neraka. Namun tentu untuk masuk ke dalam surga ada caranya. Yang menyampaikan ke dalam neraka juga ada perbuatannya. Nah, yang kita bahas pada malam ini tentang bab apa yang menghalang kita, apa yang menyampaikan kita ke surga, dan apa pula yang menghalang kita dari neraka. Bab huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Ini dikenal sahabat ini sebagai orang yang pernah menemani Rasulullah sejak kecil. Terhitung ada lebih kurang 10 tahun Anas bersama Nabi. Memang sengaja diperbantukan oleh ibunya kepada Rasulullah. Orang dulu kalau ingin anaknya baik, maka mereka diantarkan ke tempat yang baik, disuruh berkhidmat kepada orang alim. Tidak heran kalau dulu ada kita dengar ada para santri yang hanya bekerja untuk membawa buku ustadznya atau buku kiainya. Ada juga murid-murid yang hanya membawa barang-barang kiainya. Kenapa begitu? Karena diharapkan dengan adanya khidmat kepada orang alim ini, semua yang ada padanya akan mengalir sendiri. Sebab satu pepatah mengatakan,
kalau kita berteman dengan siapapun, maka apa saja yang ada pada teman pasti akan mengalir kepada kita. Dalam sebuah hadis, maka Nabi SAW malah menguatkan, mathalu jalisus salih, perumpamaan teman duduk yang baik sama seperti berteman dengan tukang jual minyak wangi. Jadi orang dulu bersahabat dengan ulama, berteman dengan kiai, mengantarkan anaknya belajar dengan kiai agar anaknya kelak menjadi kiai. Anas bin Malik pun begitu, sejak kecil diantar oleh ibunya kepada Nabi, padahal dia masih sangat kecil. Tujuannya adalah supaya beliau menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya cita-cita itu tercapai. Beliau termasuk salah seorang sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Cuman kita yang hadir tentu tak lagi berkesempatan untuk menjadi pembantu Nabi, karena Nabi sudah tidak ada. Kalau begitu kita berkesempatan menjadi pembaca hadis Nabi yang diceritakan oleh Anas yang dulu jadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannah bil makari." Surga itu akan didapatkan dengan perkara yang tidak disukai. Maknanya di sini ibu bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, meraih surga itu sulit, karena surga itu terdapat pada perkara-perkara yang tidak disukai. Umpamanya sabar dalam menghadapi musibah. Tidak ada manusia yang senang ketika diuji. Tidak ada satu manusia pun yang rela ketika ada hal-hal berat dalam hidupnya. Tapi justru ketika kita bersabar menghadapi musibah, disitulah letak kunci surga itu. Artinya surga itu tidak bisa didapatkan tanpa usaha. Kalau hanya sekedar mimpi berhayal mau masuk surga, maka tidak akan masuk, mesti dilakukan. Contoh lainnya menuntut ilmu yang sedang kita buat saat ini. Ini bukanlah perkara yang mudah dan senang. Boleh dihitung orang yang merasa senang menuntut ilmu itu. Pada umumnya orang merasa bahwa menuntut ilmu itu sesuatu yang berat. Berat mendengarnya, berat duduknya, ditambah lagi suasananya panas. Ada yang kebetulan capek lalu tetap duduk bersama orang-orang yang menuntut ilmu. Kalaulah boleh kita jujur, kita katakan lebih enak berbaring daripada menuntut ilmu itu. Jadi menuntut ilmu itu berat, tapi justru disitulah jalan surga itu dijanjikan Allah Ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melalui jalan di situ dia dapat ilmu, maka Allah akan luaskan, akan lapangkan dan akan mudahkan jalannya ke surga. Surga itu didapat dalam perkara-perkara yang tak disukai. Jadi ada benda-benda yang tak disukai, disitulah Allah letakkan surga itu. Bangun malam itu tak disukai, disitulah letak surga. Bersedekah itu orang tak suka, tapi justru disitulah letak surga. Sebaliknya kata Nabi, huffatin nar bisyahawat. Sementara neraka itu didapat dari perkara yang kita suka. Jadi dalam satu riwayat yang diceritakan dalam hadis hasan sahih, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia sudah menciptakan jannah atau surga, maka Allah menyuruh malaikat Jibril untuk datang ke surga. Coba tengok surga itu seperti apa. Unzur ilaiha, kata Nabi, kata Allah Ta'ala, lihat surga itu seperti apa. Wa ila ma a'dadatu li ahliha fiha, lihat juga apa yang aku sediakan untuk orang yang akan masuk ke situ. Kita kan sudah lama mendengar ada sungai mengalir, ada tanaman yang rindang, ada buah-buahan yang begitu menarik. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah terdengar modelnya oleh telinga, bahkan tak pernah terlintas dalam pemikiran kita seperti apa sebenarnya buahnya. Coba lihat, kata Allah Ta'ala, apa yang aku sudah sediakan untuk orang di dalam surga itu. Lalu kata Nabi, faja'aha wa nadhara ilaiha wa ila ma a'adallahu li ahliha fiha. Jibril pun datang ke sana dan melihat surga itu seperti apa dan apa keistimewaan, kelebihan yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang akan masuk ke dalamnya.
Lalu setelah dilihat oleh Jibril, faraja'a ilaih, Jibril pun balik kepada Allah Ta'ala dan dia berkata, wa izzatuka la yasma' biha ahadun illa dakhalaha, demi kekuasaanmu yang maha besar ya Allah, tidak akan tidak didengar cerita surga ini oleh siapapun melainkan dia kepengen atau bahkan masuk ke dalam surga itu. Tetapi setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membentengi surga itu dengan sesuatu yang tak disukai. Fa'amara biha fahaffatil bil makarih, dikelilingi surga itu dengan sesuatu yang tidak disukai. Lalu disuruhnya Jibril tengok kembali, coba fa'irji' ilaiha fanzur ila ma a'dadtu li ahliha fiha, coba tengok lagi setelah aku sediakan. Tadi engkau nampak di dalamnya ada ini dan itu kemewahan, tapi sekarang dia berada di luar. Apa yang akan mereka lalui, apa yang harus mereka lakukan sehingga mereka sampai ke dalam surga itu? Tengok kembali, kata Allah Ta'ala. Jibril pun datang ke sana, dilihatnya sudah dipagar. Pagar di sini jangan bayangkan seperti pagar kita di An-Nur, tidak. Oh, pakai pagar rupanya dari surga itu. Macam pernah jalan saja Ustaz ke sana? Tak pernah saya berjalan ke sana. Cuman di sini haffat itu maknanya dikelilingi. Orang yang sedang belajar ini haffat alaihimul malaikah, malaikat juga ikut mengelilingi sebanyak orang yang hadir. Nah, surga itu dikelilingi bil makarih, oleh sesuatu yang tidak manusia senangi. Jibril pun balik ke sana melihatnya apa yang terjadi. Setelah dilihat oleh Jibril, dia berkata, wa izzatuka, demi kekuasaanmu yang maha agung ya Allah, laqad khiftu an la yadkhulaha ahad, aku khawatir surga itu takkan bisa dimasuki oleh siapapun. Apa sebab? Karena yang menjadi penghalang antara surga dan manusia semua yang tidak manusia sukai. Ada yang suka menuntut ilmu? Jarang. Ini pengurus kita ini ada 100 orang yang kemarin dilantik oleh gubernur. Yang ada pengurus itu 1, yaitu saya. 99 tak nampak. Begitu susahnya. Mungkin mereka lagi sibuk, boleh jadi. Jadi sangat sulit dan banyak penghalangnya. Kemudian kata Allah Ta'ala lagi, coba pula engkau lihat neraka. Idhab ilan nar fanzur ilaiha wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha. Tadi kusuruh engkau melihat surga, lalu engkau berkata, oh, nampaknya surga itu takkan dimasuki oleh siapapun karena penghalangnya banyak sesuatu yang tak diinginkan oleh manusia, yang berat manusia melakukannya. Tetapi sebaliknya neraka, setelah diperlihatkan kepada Jibril, ditengok oleh Jibril apa azab yang ada di dalamnya, dia bilang, oh, rasa-rasanya orang takkan mau masuk ke situ. Lalu kata Allah Ta'ala, coba tengok kembali apa yang aku sediakan. Maka surga neraka itu dikelilingi oleh benda-benda yang amat disukai oleh manusia. Jadi sesuatu yang disukai oleh manusia itu banyak mendekatkannya ke neraka, sementara surga yang diimpikan justru ada dalam perkara-perkara yang amat tidak disukai oleh manusia. Satu rombongan orang yang sudah tua bermain domino di satu jalan di kota Pekanbaru. Pas pada malam bulan Ramadan, di masjid terdengar orang tadarus begitu hebat. Anak-anak ada, orang-orang dewasa pun ada, tapi ada pula orang tua yang semangat menepuk meja. Bisa mereka tahan dari jam 10 malam setelah sholat tarawih sampai jam 2 menunggu waktu sahur. Tapi kenapa mereka tidak bisa bertadarus dari jam 10 sampai jam 2 itu? Justru mereka bermain domino. Karena untuk neraka itu banyak yang menyenangkan, sedangkan untuk surga itu semuanya serba tak enak. Jadi berada dalam masjid tak enak, bangun pada malam hari tak enak, bersedekah tak enak. Kalau boleh biar kita diberi sedekah oleh orang lain, itu baru enak namanya. Sekaya apapun manusia, kalau sudah diberi pasti terima. Tapi banyak orang kaya belum tentu dia bisa memberi, karena memberi ini payah. Tapi justru kata Nabi, dalam memberi itulah surga itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati,
Dalam buku ini dibuat satu skema antara dua penjelasan Nabi ini. Jadi surga itu dibuatnya kolom, di bawahnya ada di situ as-sabru. Untuk mendapatkannya kita perlu sabar, dan sabar itu sangat berat. Selain itu ada alam, ada kepedihan, ada penderitaan. Orang-orang dulu mau masuk surga itu amat payah. Mereka harus melepaskan tangan, mesti menumpahkan darah, sampai ada yang meninggalkan anak ahli keluarga. Itu yang dilakukan oleh orang dulu, dan sebenarnya itu manusia tak suka. Tapi justru di situ letak surga. Kata Allah Ta'ala, ahasiban nas am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad dharra. Apakah kalian berfikir kalian akan masuk surga padahal kalian belum lagi diuji oleh Allah Ta'ala sebagaimana orang-orang dahulu dari kalian diuji. Jadi orang-orang dulu dijanjikan oleh Nabi masuk surga. 7 sahabat dijanjikan Nabi masuk surga. Abu Bakar masuk surga, Utsman masuk surga, Bilal bin Rabah masuk surga. Bahkan dia masih hidup, sendalnya sudah kedengaran di dalam surga. Kenapa bisa begitu? Apakah beliau ini duduk-duduk doang dalam bahasa Jakarta? Tidak, beliau sangat memelihara wuduk dan solatnya setelah wuduk itu. Padahal ini paling sulit. Kita kadang-kadang berwuduk 5 kali sehari saja payah. Bilal dia bisa berwuduk, setiap kali berwuduk dia melaksanakan salat 2 rakaat. Maka sendal beliau pun sudah kedengaran di dalam surga, sekalipun jasad dan badan beliau masih utuh di dunia. Inilah yang didapatkan oleh orang-orang dahulu. Hadirin yang dirahmati, sedangkan neraka dibuat skemanya ada al-jah. Al-jah itu kesuksesan. Dunia ini banyak membuat manusia itu cepat masuk ke dalam surga, ke dalam neraka. Ini bukan berarti tak boleh nanti mengejar dunia. Silakan kejar, tapi jangan letakkan di hati. Letakkan saja di dalam baju kita. Kejar dunia itu, tapi jangan letakkan di hati. Kalau sudah diletakkan di hati, maka dunia itu akan mengelirukan. Allah menyebutkan dunia itu kecil. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu hanya sekedar perhiasan dan permainan yang melalaikan. Nabi pernah berkata, bagi Allah Ta'ala di hari kiamat, dunia itu tak lebih mahal dan tak lebih besar harganya daripada sehelai sayap nyamuk. Kalau nampak kita nyamuk, tak nampak kita sayapnya. Kita ambil pun mana sayapnya, tak nampak, sebegitu kecilnya. Dunia yang manusia cinta, kata Nabi, tak lebih berharga bagi Allah daripada sehelai sayap nyamuk. Itu pun kita semangat-semangat juga mencari itu. Tapi kalau ditanya saya, maunya Ustaz tak mau dunia? Mau. Kalau diberikan oleh orang dunia mau? Mau juga, mau. Jangan ditolak dunia itu. Karena menolak dunia itu bukanlah sikap yang baik. Silakan terima dunia, tapi jangan pula lupakan akhirat. Sebagaimana Allah berfirman, carilah apa yang ada di dunia ini untukmu, tapi jangan lupakan apa yang ada di akhirat juga bagianmu. Hadirin yang dirahmati. Kemudian sama dengan makna hadis ini, Rasul juga berkata dalam hadis lain tentang surga dan neraka ini. Mathalu tariqul jannah wa tariqun nar bitamtsil akhar. Nabi memberikan contoh jalan ke surga dan jalan neraka dalam model yang lain. Kata Nabi, tariqul jannah hazanun birabawah. Jalan menuju surga itu penuh kesedihan dan berada di dataran tinggi. Sedih, tak ada enaknya untuk mencapai surga itu, dan berada di dataran tinggi. Sebagaimana orang bersedih menaik ke atas bukit susah-susah, begitulah masuk surga itu. Sedangkan tariqun nar, jalan yang menuju neraka itu sahlun bisahwah. Dia sangat mudah, bahkan bisa kita dapatkan dengan lupa. Tak perlu usaha pun dapat juga neraka itu. Sebegitu mudahnya masuk ke dalam neraka. Jadi 2 model ini dikatakan oleh Nabi sebagai bentuk perbandingan agar kita bersiap bahwa kalau memang surga yang menjadi impian, tidak ada jalan lain kecuali susahkan diri kita selagi di dunia, baru kita akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau kita ambil mudah di atas dunia, maka jalan ke neraka akan lebih terbentang luas bagi kita daripada jalan ke surga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang bertanya tentang itu? Silakan.
Ini babnya pendek-pendek. Nah, itu sampai di situ. Hanya ada 3 hadis dan kemudian masuk kepada penjelasan pengarang buku. Ada yang perlu ditanyakan? Ya, silakan Pak Ketua. Apakah Tuhan itu menginginkan hambanya susah? Saya jawab saja dengan kalimat wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Allah itu tidak menginginkan kezaliman terjadi untuk semua alam ini. Tak satu pun yang diinginkan oleh Allah terjadi kezaliman kepada seluruh alam, bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada hewan pun. Sebab itu Allah tak hanya memberikan kelebihan kepada yang besar, Allah juga memberikan kelebihan pada yang kecil. Dikatakannya di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah tidak ada satu makhluk pun yang bergerak di muka bumi melainkan Allah jamin rezekinya. Untuk menengokkan bahawa Allah itu tak mau kita susah, disediakan segala-galanya sesuai dengan porsi. Semut dapat bahagian, manusia dapat bahagian, gajah yang besar dapat bahagian, cacing dalam tanah pun ada bahagiannya. Harimau yang melaju kencang menerkam mangsa dapat bahagian, udang di dasar lautan yang mundur dapat bahagian juga. Apa tujuannya itu? Membuktikan bahwa Allah itu tidak menginginkan kesulitan. Lalu kalau ternyata sulit juga, kata Allah Ta'ala, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada kesulitan yang menimpa kalian, mayoritas musibah itu adalah ulah dari tangan kalian sendiri. Jadi manusialah yang selalu membuat dirinya susah. Kadang-kadang malah manusia itu curiga kepada Allah kalau Allah ini memberatkan, padahal Allah justru meringankan. Contohnya tadi dunia, Allah sebut dunia ini begini-begini seolah-olah remeh. Kita mau juga yang banyak-banyak. Nah, akhirnya nanti di akhirat saat kita ditanya oleh Allah tentang dunia, payah kita menjawabnya. Oleh karena itu tidak ada kezaliman, Allah tak menginginkan keberatan. Dalam surah Al-Baqarah satu lagi yang terakhir ayatnya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, Allah tak menginginkan kesulitan bagi kita. Jadi begitu. Jangan katakan Allah itu ingin menyusahkan kita. Kita yang tak paham dengan apa yang Allah sebutkan. Di dunia ini ada satu negara yang melaksanakan hukum pancung, potong leher. Begitu dipancung, menggolek-goleklah kepala. Dunia internasional heboh mengkritik, kenapa Saudi mesti memenggal kepala orang yang membunuh? Tidakkah itu dikatakan sebagai kurang berperi kemanusiaan? Lalu mau dibuat bagaimana? Ya udah, hukum saja seumur hidup. Kalau dia membunuh itu 15 tahun umurnya, 15 tahun hukumannya. Kalau yang membunuh itu 20 tahun, 20 tahun hukumannya. Orang pemerintah Saudi tak peduli, dia tetap memancung siapa saja yang membunuh. Orang tak suka, karena orang menganggap itu adalah tindakan yang tak bermoral dan termasuk penganiayaan. Tapi Allah sudah punya rahasia besar tentang itu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kutiba alaikumul qisas, diwajibkan kepada kamu qisas. Di dalam qisas itu hayatu ya ulil albab, ada kehidupan yang Allah ingin jaga. Akhirnya ketika mereka melakukan pembunuhan, dipancung, menjadi pelajaran bagi orang banyak. Tak ada lagi pembunuhan setelah itu. Di negara kita yang bisa cincai-cincai, kalau sudah membunuh namanya, tak boleh dihukum mati, paling seumur hidup. Akhirnya setiap hari kita mendengar orang membunuh. Jadi ada hikmah selalu dibalik sesuatu yang diinginkan oleh Allah, walaupun manusia kurang menyadarinya. Wallahu alam bissawab. Ada lagi? Silakan. Begini Pak, maksud saya tadi Bapak kalau salah saya mohon maaf. Ya kan industri itu kan susah kan Pak. Dan berdoa itu tidak benar. Maksud saya, kenapa Allah jadikan susah dalam surga itu? Susah di situ kata Nabi. Benda itu tidak disukai oleh manusia. Kita berikan contoh tadi pengajian. Pengajian ini
kelihatannya biasa-biasa saja, tapi memang payah menyukai pengajian gitu. Kalau ada masyarakat 800 yang hadir 40, biasanya seperti itu. Yang lainnya mana? Yang 760 orang lagi tidak suka dengan pengajian. Tapi justru disitulah artinya paha surga itu diletakkan oleh Allah. Mencapai surga itu perlu pengorbanan. Begitulah maksud sebenarnya. Tak bisa dicapai hanya dengan sekadar berhayal, duduk dan hanya bermimpi. Kelak kalau aku mati masuk surga karena doa orang ramai atau banyak orang yang menyolatkan. Bukan itu yang menyampaikan, tapi perlu ada usaha, kata Nabi. Dan di usaha itu kadang-kadang tak enak untuk dilalui. Bapak Haji senang duduk di dalam ini? Mudah-mudahan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi harus habis jamnya. Sampai jam 7 lewat 35 menit, 36 menit. Kalau cabut duluan, nampaklah di situ nanti bahwa ternyata menuntut ilmu itu amat berat. Mudah-mudahan masuk surga. Amin. Ada lagi? Silakan. Burjul Khalifah di Dubai itu tingginya 1 kilo, banyak tingkatannya. Bayangkan saja 1 kilo tingginya ke atas. Namanya juga banyak, bermacam-macam pintunya. Nama surga itu pintunya yang bermacam-macam. Ada namanya Babut Duha, itu untuk orang yang salat duha. Ada lagi dalam puasa Bab Rayyan, pintu Rayyan untuk orang berpuasa. Untuk wanita yang taat kepada suami, taat beribadah, berpuasa dan bisa menjaga diri, dia boleh masuk dari pintu surga mana saja yang dia mau. Kata Nabi, lil jannah thamaniya abwab, surga itu punya 8 pintu. Walil jannah, surga mempunyai 100 tingkat. Ada 100 tingkatannya dan 8 pintunya. Yang nama bermacam-macam itu pintunya. Ada Jannatul Naim, ada Jannatul Ma'wa, ada Jannatul Firdaus, banyak lagi, tetapi tingkatannya ada 100 dan setiap orang akan masuk di situ. Ya, tidak ada salahnya kalau tingkatannya banyak, namanya berbeda. Tingkat 1 namanya tak ada pula keterangannya. Umpamanya balkon, basement. Tingkat 2 namanya sudah lain. Tingkat ke-100 yang paling tinggi kata Nabi, a'laha al-firdaus, yang paling tinggi sekali adalah al-firdaus. Jadi tidak ada pertentangan antara katanya 8, kenapa 100 pula? Tingkatannya 100, namanya ada 8, pintunya namanya banyak, pintunya ada 8. Jadi boleh jadi grup ini namanya Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa itu surga tempatnya. Jannatul Naim surga penuh dengan nikmat. Jannatul Firdaus itu nama khusus. Jadi ada nama-nama tertentu untuk surga itu. Tidak ada percanggahan dan pertentangan riwayat di situ. Dua-duanya bisa digabungkan. Wallahu a'lam. Rencana mau masuk surga tingkat berapa? VIP atau bagian-bagian yang darajah ula, yang ekonomis. Ini ada ekonomis, ada VIP. Al-jannah mi'ah darajah, kata Nabi begitu. Surga itu ada 100 tingkatannya. Ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ardh. Jarak tingkat 1 ke tingkat 2 sama seperti jarak bumi ke langit. Jadi kalau 100 tingkat, mak kita masuk tingkat 1, kita masuk tingkat 5, berarti 5 kali langit ke atas. Itu jarang jumpa. Maka masuklah bersama-sama di tempat yang sama. Mudah-mudahan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Silakan kalau ada. Tidak ada. Saya lanjutkan sedikit lagi sampai masuk waktu Isya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa surga dan neraka itu bisa berbicara. Tentu ini kekuasaan Allah yang punya kerja. Tak bisa kita andaikan dengan akal pikiran kita. Bagaimana satu tempat bisa berbicara? Umumnya alam ini tidak kita dengar bicaranya, tapi ternyata mereka bisa berbicara. Daun bisa berbicara setelah diteliti oleh manusia, dan ternyata memang kedapatan daun itu berbicara.
Nah, dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadisnya hasan sahih, dikatakan Nabi di situ bahwa surga dan neraka ini bisa berbincang. Apa perbincangannya? Ihtajatil jannah wan nar. Surga dan neraka ini berhujjah, artinya berbicara. Dia surga berbicara, neraka juga berbicara. Faqalat, lalu berkata neraka, yadkhulani al-jabbarun al-mutakabbirun. Yang akan masuk ke dalam aku adalah jabbar. Jabbar ini orang jahat, orang yang nakal, yang degil. Wal mutakabbirun, dan orang-orang yang sombong. Kata neraka begitu. Jadi dia mengakui bahwa isinya nanti orang-orang yang degil, orang nakal, orang banyak berbuat maksiat, dan juga orang-orang yang sombong. Ini sesuai dengan kata Nabi, siapa yang ada rasa sombong di dalam hatinya walaupun cuma sebesar biji bunga, maka dia tidak masuk surga. Wah, kacau juga ini. Rasa-rasanya pernah pula sombong, apakah nanti masuk surga atau tidak? Satu kali saya sholat di belakang orang yang saya rasa tidak begitu bagus bacaannya. Sombong saya rasanya di belakang. Dalam hati, kenapa ala pakcik ini pula yang jadi imam? Kenapa tidak saya saja? Saya kan lebih mantap. Oh, sombongnya minta ampun. Astagfirullahalazim. Mudah-mudahan itu nanti tidak menjadi penghalang masuk ke dalam surga. Wa qalati hadhihi, lalu kemudian surga berkata pula, yadkhulani ad-du'afa wal masakin. Yang akan masuk ke tempatku, kata surga, orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Jadi memang banyak riwayat mengatakan bahwa orang lemah dan miskin itu lebih cepat masuk ke dalam surga. Sampai Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin. Wa amitni miskinan, dan matikan aku sebagai orang miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan nanti bangkitkan aku bersama kelompok orang-orang miskin. Ini terbalik betul dengan doa kita ini. Kalau doa kita kan sebaliknya, yang hebat-hebat semuanya. Panjangkan umur saya, limpahkan nikmat kepada saya, senangkan saya di dunia, kan selalu begitu. Tapi Nabi justru meminta supaya beliau dibangkitkan bersama orang miskin, mati bersama orang miskin, dan hidup pun bersama orang miskin. Apa sebabnya? Karena ternyata orang miskin itu 500 tahun lebih cepat masuk surga daripada orang kaya. Itu kalau 500 tahun ukuran dunia, 5 abad lebih cepat masuk surga daripada orang kaya. Oleh karena itu, kalau memang mau cepat masuk surga, maka jadi miskin saja, tidak usah jadi kaya. Kalau kaya nanti lambat masuk surga. Apa logikanya orang kaya lambat masuk surga? Kata Allah Ta'ala, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Hari ini kalian ditanya tentang semua nikmat yang pernah kalian diberi. Apa saja, semua nikmat akan ditanya pada hari ini. Nah, kalau nikmatnya banyak, tentu banyak pertanyaannya. Kan logikanya begitu. Orang miskin, kendaraan tidak diberi, motor tidak diberi, AC tidak diberi, apapun tidak diberi. Oh, makan cukup-cukupnya saja, tidak ada yang dirampasnya, tidak ada yang diambilnya. Tapi kalau buaya banyak, maka Allah tanya, dari mana datangnya harta ini dan kemana kamu belanjakan? Bagaimana kamu menghabiskan? Proses itulah yang membuat orang kaya lebih lambat masuk ke dalam surga. Kalau ustaz disuruh pilih, ustaz pilih yang mana? Saya akan pilih jadi orang kaya yang cepat masuk ke dalam surga. Apakah tuan-tuan ikut dengan saya? Silakan. Kalau tak mau ikut dengan saya, tak apa. Tapi saya memilih begitu, orang kaya yang cepat masuk surga. Ada orang kaya cepat masuk surga, mudah-mudahan. Utsman bin Affan sangat terpuji, Abdurrahman bin Auf sangat terpuji. Mereka kaya, tetapi kekayaannya itu menjadi orang kaya hebat, dermawan, yang bisa dibanggakan oleh agama ini. Itu orang kaya cepat masuk surga. Tapi kalau kaya untuk diri sendiri, lambat nanti masuk surga. Maka setelah ini nanti jangan segan-segan berbelanja, ajak orang lain berbelanja. Ini makan malam ini ada, setelah ini bawalah jemaah kita makan malam. Daftarkan saja siapa, masukkan saya satu. Kalau saya masuk satu kan asik juga. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berkata surga demikian, berkata pula neraka seperti itu.
faqala Allahu li hadhihi, maka Allah pun berkata kepada neraka, anta azabi, engkau wahai neraka ini adalah azabku. Jadi azab Allah itu diterjemahkan dan diwujudkan dalam bentuk adanya neraka. U'adzibu bika man asya, aku akan mengazab dengan dirimu, dengan engkau, siapa saja yang aku inginkan. Jadi masuk neraka itu selain memang ditempah, juga ada ketentuan Allah di situ. Ada yang Allah inginkan, ada pula yang Allah ingin selamatkan. Kemudian Allah berkata lagi, wa qala li hadhihi, dia berkata kepada surga, anta rahmati, engkau ini adalah rahmatku, kasih sayangku. Arhamu bika man asya, aku akan mengasihi siapa saja yang aku inginkan dengan dirimu. Jadi yang akan masuk surga, masuk neraka, itu semuanya Allah yang pilih. Kita ini cuma sekedar peserta untuk mencapai, untuk mendapatkan hadiah itu. Jadi jangan berkata bahwa kita sudah masuk surga. Belum, masih duduk di dunia kok kita. Jangan bangga menepuk dada bahwa kamilah yang akan masuk surga. Kita doakan mudah-mudahan, tapi jangan terlalu pede, karena yang akan masuk surga itu siapa yang masuk, siapa yang keluar, Allah yang menentukannya, Allah yang punya kuncinya. Aku yang akan memasukkan, kata Allah Ta'ala. Jadi untuk apa kita berada di dalam ini? Untuk berlomba mencari hadiah yang disediakan oleh Allah itu. Karena biasanya pemenang itu hanya orang yang berlari. Kalau orangnya duduk, maka dia adalah penonton. Penonton takkan pernah mendapatkan hadiah. Itulah ibarat kalau kita bawa kepada perlombaan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim, status hadis hasan sahih. Hadirin yang berbahagia, jadi itulah kiranya sebagai bentuk pemberitahuan Nabi kepada kita tentang perihal surga dan neraka, bahwa untuk mendapatkan surga itu mesti ada usaha. Maka berusahalah jika memang itu yang kita impikan. Kemudian isi surga itu adalah orang lemah dan orang miskin. Apa maksud lemah di sini? Kita coba tengok sedikit. Lemah di sini maksudnya menurut siapa ini? Lemah di situ maksudnya adalah at-tawadhu, orang yang rendah hati. Karena tadi neraka berkata yang masuk ke dalam neraka itu orang sombong, maka yang masuk ke dalam surga adalah orang rendah hati. Lemah itu bukan hanya lemah badan, tapi juga rendah hati. Ada orang kuat badannya, rendah hatinya. Banyak ilmunya, tapi seolah-olah dia bodoh. Tak ada apa-apa. Banyak kaya, kemana-mana santai saja. Itu namanya rendah hati. Orang seperti inilah yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Mudah-mudahan kita yang hadir juga dikaruniakan oleh Allah nikmat ini. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas mengenai sifatu ahlil jannah. Sifat orang-orang yang sifat tanda-tanda, sifat-sifat penghuni surga dan sifat-sifat penghuni neraka. Seperti apa orangnya? Di dunia sudah nampak. Dan ada orang-orang disebutkan oleh Rasulullah dalam banyak hadis. Banyak sekali hadisnya di sini. InsyaAllah kita bacakan minggu depan. Sampai di sini semoga ada manfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.